Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Pada awalnya, hiduplah seorang mamah muda yang bersama sang anak di sebuah rumah cukup sederhana. Namun, ketika mereka tidur di waktu tengah malam, ada seorang pria tidak dikenal yang masuk ke dalam rumahnya. Yang dimana sobat, dia akan melakukan hal yang sangat tidak pantas di samping sang anak. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, ada seorang perempuan yang berasal dari Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Namanya adalah Madihah, usianya sudah menginjak 28 tahun. Madihah ini merupakan seorang janda anak satu yang ditinggal oleh suaminya. Entah ditinggal nikah atau justru karena wafat. Namun yang jelas, satu anaknya tersebut ikut bersama dia. Anak dari Madihah ini bisa dibilang masih kecil, karena masih berusia sangat muda. Walaupun identitasnya dari sang anak tidak dipublikasikan ke media, diketahui mereka hidup cukup harmonis. Lalu dalam cerita ini, setelah Madihah ditinggalkan sang suami, ia bekerja sebagai pedagang, dan terkadang bekerja serabutan. Penghasilan yang didapatkan oleh Madihah bisa dibilang sangat cukup menghidupi dia dan anak pertamanya. Setelah beberapa tahun hidup menjanda, dan perekonomiannya mulai stabil, salah satu dari sang tetangga kadang menceritakan perihal untuk menikah lagi. Dan hal ini, jelas membuat Madihah semakin hari semakin merasa kesepian sebagai orang tua. Di saat itu Madihah, sempat merasa ingin memiliki pendamping hidup lagi. Makanya, ketika ada pria yang mendekati Madihah di usia matangnya itu, ia masih kadang merespon dan berharap pria yang mendekati dia, dapat membawanya ke kehidupan yang baru dan lebih baik. Namun, setelah ibu muda tersebut lebih memikirkannya lagi, Madihah lebih memilih untuk sendiri terlebih dahulu. Mungkin pada saat itu sobat, ia masih ingin menikmati masa yang tidak bisa didapatkannya ketika sudah berkeluarga, atau yang lain-lainnya. Namun meskipun begitu, Madihah senang melakukan pekerjaannya tersebut, ia nyaman di sana, apalagi dia orangnya sangat mudah bergaul dan memiliki banyak teman di tempat sekitaran rumahnya. Dengan sikapnya yang baik, tidak banyak seseorang yang sangat senang bergaul dengan mama muda ini. Hubungan antara Madihah dan sang tetangga, semula tampak sempurna. Dan keseharian bersama dengan sang anak diwarnai dengan tawa, canda, lalu mereka pun hidup bahagia satu sama lain. Sering sekali, Madihah dan sang anak merayakan momen penting keluarga kecil mereka bersama-sama. Madihah berusaha membangun rumah tangga yang baik, dan juga harmonis. Sebelumnya sobat, ada juga mengatakan sang suami memiliki masalah tertentu. Seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan di dalam rumah tangganya mulai muncul. Mereka mulai menghadapi yang namanya masalah keuangan. Tekanan di dunia kerja sang suami, serta masalah-masalah kecil yang semakin lama semakin besar. Komunikasi mereka yang semulanya lancar dan baik, saat itu perlahan-lahan mulai sangat jarang. Semenjak saat itu, sang suami dan Madihah mulai sering bertengkar. Dikarenakan kondisi rumah tangganya yang sudah mulai goyang, mereka berdua sudah mencoba segala hal untuk memperbaiki atas masalah perkawinan untuk menyelamatkan rumah tangganya. Namun, semakin mereka berusaha, ternyata semakin jauh juga mereka terpisah satu sama lain. Ketidakpahaman mereka, ketidakcocokan mereka, menjadi semakin jelas dan membatasi. Hingga, tiba di suatu waktu, mereka mulai menyadari bahwa hubungan rumah tangga mereka tidaklah lagi harmonis,
dan tidak lagi memberikan kebahagiaan. Yang mana hal ini membuat Madihah mempertimbangkan kembali untuk melepas pernikahannya bersama dengan suaminya dahulu. Pada saat itu, sebenarnya sang suami sempat menolak saat sempat berbincang masalah hubungan mereka ke depannya. Namun, semakin adanya penolakan, semakin besar juga masalah itu berdatangan. Lalu setelah beberapa waktu, sang suami yang mulai tidak karuan, akhirnya menghilang begitu saja. Bisa dikatakan, dia pergi begitu cukup lama, tanpa ada kabar apapun. Padahal di saat itu, mereka masih belum bercerai sobat. Memang pada awalnya Madihah ini merasa kehilangan dan sedih. Namun lama-kelamaan, ia justru mengikhlaskan, lalu memilih untuk fokus merawat anak semata wayangnya saja. Hingga tiba di suatu kejadian, ada seorang pria asing, sering melihat-lihat Madihah ini melakukan kegiatan yang seperti biasa ia lakukan sobat. Ya, bisa dibilang Madihah ini berparas sangatlah cantik. Apalagi statusnya sebagai mama muda, terkadang banyak pria yang melirik-liriknya. Tapi, hal tersebut tidak mengganggu Madihah, karena dia sudah cukup bahagia dengan kehidupannya saat itu. Disinilah awal dari peristiwa kelam akan terjadi. Singkat cerita, pada Senin, 19 September 2022. Sebelum kejadian tersebut, Madihah masih sempat beraktivitas di malam harinya. Akibat lelah setelah melakukan kegiatan sehari-hari, Madihah dan sang anak pun memilih untuk tidur lebih awal. Tertidurlah mereka pada saat itu sobat. Selang beberapa jam kemudian, pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah, saat dirinya sedang tertidur lelap, ada seorang pria asing tiba-tiba masuk di dalam rumah Madihah ini. Pelaku masuk yang tak diketahui identitasnya itu, langsung masuk ke dalam kamar, kemudian memadamkan lampu pelita yang ada di dalam kamarnya. Kemudian pelaku naik ke atas ranjang dan mengangkat bagian atas Madihah, serta menarik bagian bawahnya juga. Barulah di saat tersebut, pria yang tidak diketahui identitasnya itu langsung melakukan hubungan suami istri di samping sang buah hati. Madihah yang sedikit demi sedikit mulai tersadar dan terkejut, tiba-tiba pelaku menutup mulut dengan tangan kanannya, agar Madihah tidak bersuara keras. Namun setelah beberapa saat, sang anak dari Madihah yang tidur di sebelahnya, terbangun dan mengeluarkan air mata. Pria aneh itu yang merasa dirinya sudah ketahuan, langsung lari menjauh dari rumah tersebut. Diketahui sobat, pria tidak dikenal itu belum sempat keluar dalam, karena takut aksinya terungkap dengan warga sekitar. Setelah kejadian yang tidak pantas itu, Madihah pun lantas menenangkan sang anak terlebih dahulu, dan baru untuk mencari bantuan dengan tetangga-tetangganya. Para warga juga langsung berkumpul dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan korban, beberapa warga juga mulai menyarankan untuk melaporkannya saja ke pihak berwajib sekitar pada saat tersebut. Dan benar saja, tak terima dengan perlakuan seperti itu saat tertidur, Madihah pun menceritakan kepada kerabatnya, sembari melaporkan ke polisi di Polsek Kupang Tengah. Petugas polisi yang sebenarnya sempat kebingungan pada saat itu, karena pelapor mengalami kejadian yang cukup tidak wajar, jelas langsung melakukan penyelidikan lebih mendalam. Namun sobat, hingga saat ini, pelaku yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih belum diamankan, karena bukti yang kurang di lokasi kejadian. Apalagi, korban tidak sempat melihat ciri-ciri pelaku, sehingga mempersulit pencarian-pencarian yang ada. Bisa dibilang pelaku masih berkeliaran bebas di luar sana, tanpa mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa pentingnya mengunci seluruh pintu jika sudah ingin beristirahat, apalagi di malam hari. Walaupun pelaku tidak mempertanggungjawabkannya saat ini, suatu saat nanti, ia akan mendapat balasan atas semua itu. Dan seperti biasa sobat, setiap perbuatan yang tidak baik, akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah cerita ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.